Saya melihat ada faktor kekuasaan dan politik yang modernisasi. Modernisasi apakah benar dialami Indonesia? Tidak. Jadi sebenarnya teori di Indonesia itu ya historis semua. dari beberapa yang saya baca mengenai teori nasional dan fungsional ini, itu kan awalnya dari Bonke, Christian Schnitzler, Durkheim, lanjut lagi sampai ke neo-fungsional. Artinya selalu ada kritik terhadap yang sebelumnya. Terus dia bertransformasi lagi sampai yang terakhir. Saya melihat ada semacam Durkheim yang dikritik sama Parson juga dengan hasilnya itu ya. Tapi kalau saya angkat ke kekitaan gitu di Indonesia gitu ya, memang ada tidak bisa sama juga begitu, karena kondisinya historisnya yang berbeda juga. Nah, artinya ada faktor lain yang menurut saya yang sangat mempengaruhi kejadian yang ada katakan di Indonesia, Prancis, Amerika itu. Malah pada saat kita belum merdeka, jadi jauh sekali bedanya. Kemudian justru yang dalam itu bangsa terjajah, rakyat terpecah begitu. Pada saat kondisi di sana dengan euforia teori dan pakar-pakar ahli-ahli itu jauh sekali, jadi malah di bawah sekali gitu. belum gitu terpuruk gitu. Nah, bahkan ketika udah deklarasi merdeka 45 pun masih ada lagi gitu, sebelum ada Jepang. Itu pun nggak diakui yang 45. Ada agresi segala macam. 49 yang diakui. Kan sesuatu yang sangat berbeda. Kemudian masuk lagi Orde Lama, Orde Baru itu sampai sekarang. Saya melihat ada faktor kekuasaan dan politik yang sangat berpengaruh terhadap lokal nasional Indonesia. Yang itu bisa mengalahkan semua teori-teori yang tadi. Ini dikarenakan faktor politik dan kekuasaan ini, warnanya jadi beda total. Gitu. Tapi saya nggak tahu ini kemana, ke ahlian mana ini yang menyoroti faktor kekuasaan dan politik dan itu. Kan teori-teori Barat itu dianggap punya historis. Sedangkan kita, teori-teori yang ada di Barat begitu diterapkan di Indonesia dianggap tidak ahistoris, dianggap tidak punya akar sejarah, disebut dengan ahistoris. Saya jadi Bapak sudah benar mengambilkan contoh misalnya modernisasi. Modernisasi apakah benar dialami Indonesia? Tidak, karena kita hanya sebagai lokasi. Nah, ini ya kemudian kalau di kita kan akademisinya kan nggak sekritis dan seberani orang-orang yang ada di Amerika Latin ya, yang Argentina ada Paul Previs, ya ada Andy Frank, ada Bjorn Hettner, gitu kan nggak seberani itu. Ketika kita mengkritik utang, ya kita mulai utang itu kan mulai ada pembangunan 5 tahun untuk pelita ya Pak, tahun 1969. Kita sudah mulai utang karena pada zaman Soekarno kita masih trauma dengan adanya kehadiran asing. Jadi kalau Soekarno itu dulu bilangnya utang itu ya harus go to hell with the AIDS gitu ya. Jadi kalau ada bantuan ya itu buang aja ke neraka. Sampai itu semboyan ideologis dari Soekarno. Lalu Amerika mulai masuk karena Soekarno itu identik dengan Blok Timur. Blok Timur itu Soviet yang dia juga membantu keberhasilan Soekarno merebut Irian Barat. Ya dulu ada Komodor Yosudarso dan lain-lain. Oke,
Jadi gini ya Pak ya, kita tuh ahistoris. Kalau orang-orang teori ketergantungan, ketika orang-orang di Amerika Latin dikasih resep untuk membangun negaranya, itu ternyata tidak menghasilkan modernisasi seperti negara-negara yang melahirkan teori modernisasi Eropa, Amerika. Justru yang terjadi adalah ketergantungan dan keterbelakangan. Mereka bisa mengkaji itu karena mereka membentuk komisi ekonomi Amerika Latin yang mengkaji dampak dari utang, dampak dari bantuan teknologi, dampak dari bantuan tenaga ahli. Ya bukunya banyak itu ya, itu nanti tergantung dengan di teori perubahan sosial. Nah ini kemudian mereka menciptakan istilah-istilah metropolis, periferi, itu kan artinya kita ini cuma dijadikan tempat transit untuk menyedot keuntungan material sumber daya alam yang diangkut ke negara-negara maju. Jadi kita kalau dalam bayangan, jadi ini metropolis ada di benua yang Eropa sana, Eropa Amerika, dan kita negara-negara selatan di sini. Ini namanya periferi. Apa disebut dengan istilah satelit? Kita ini cuma satelitnya nih, core. Core nama lainnya dalam bahasa teori ketergantungan adalah metropolis. Disedot ini, diangkut semua. Kebijakan ekonominya apa? Substitusi impor. Jadi kita nggak boleh mengimpor hasil olahan jagung. Jadi harus mengimpor jagungnya. Yang dikuasai jagungnya. Kita mau biji besi, nggak boleh memproduksi biji besinya diolah jadi plat, jadi apa enggak, harus aslinya. Kita ini terikat dalam kebijakan ini Pak, industri substitusi impor. Nah ketika kita begini ini versinya orang teoretisi ketergantungan ya, Herbert V ya, yang buat skema yang begini ya, tentang pertarungan ideologis yang mempengaruhi perpolitikan ideologis. Jadi sebenarnya teori di Indonesia itu ya ahistoris semua. Jadi kita mau ngambil teori yang mana? Ya Bapak Ibu bisa memilih teori yang caranya adalah memperhatikan premisnya, memperhatikan asumsinya. Karena teori itu lahir adalah dari hasil mencabar. Nah kalau di ini kan kelihatan ya, ini kan. Kalau tadinya penekanan Parson kepada konsensus nilai dan penetrasi sistem. Jadi maupun ada konflik antar nilai, tapi tidak mungkin akan ada revolusi. Ya, nggak mungkin ada revolusi. Tapi supaya nih loh, orang-orang ini tidak berperilaku menyimpang, merusak, gitu ya nggak ada. Ini kan agil, adaptation, jadi adaptasi, ada goal attainment, gitu ya. Ada integrasi, ini adalah integrasi. Konflik nanti setelah ya, ahli teori kritis memperlakukan Parson dengan meremehkannya, dia, nah ini ada hal yang diimperatifkan dan ditonjolkan. Ya, jadi sebenarnya masa-masa teori kritis itu dia juga nggak senang sama apa ya, karena dahsyat sekali ya pengaruh Parsonnya itu dahsyat. Ya karena memang saat itu Amerika butuh untuk melawan kekuatan blok timur komunis. Jadi yang ditonjolkan itu Parsonnya. Terus sama-sama orang lama-lama ya orang jenengan lah, masa Parson, memang Parson gitu ya. Nah kalau dalam ilmu politik dan sosiologi itu sampai nanti puncaknya orang-orang akademisi tidak boleh menggunakan konsep istilah state. Semua itu sistem. Gitu. Itu saking dasarnya pengaruh Parson, pengaruh Amerika. Akhirnya yang menang adalah Amerika, yang menang adalah sistem kapitalisme. Dan Amerika menang, senang karena tembok Berlin hancur. Iya, Soviet hancur, Yugoslavia hancur. Ya. Terus ada komunis yang gak hancur-hancur, dihancurkan Amerika. Ya, Gaddafi itu dihancurkan, dia kan semi-semi sosialis ya. Terus Kuba dihancurkan. Yang gak bisa dihancurkan kan ini Korea Utara.
Nah, seperti itu. Jadi ada proses adaptasi. Tapi di sini saya mencoba menunjukkan ya bagaimana sejarah keterkaitannya nih. Ya. Ini di sini, ya. Sini Habermas. Jadi mereka itu baik ketika mau mengkritik teori, mau mencabar teori, mau mengkonstruksi teori, mereka ini baca dulu. Nah, yang neofungsional ini dipelopori oleh Jeffrey Alexander. Ya, Jeffrey Alexander, nah dia kita masuk ke neofungsional, menghidupkan kembali gagasan fungsionalis dengan kedok neofungsionalisme. Jadi mereka tuh kalau kritik hati-hati ya, karena takut dikeroyok ya. Jadi nggak boleh vulgar. Jadi akademisi di sana tuh ya ada aspek etisnya. Jadi gini, kedok neofungsionalisme, ya ini seperti ini. Bagi para kritikus, ya saya ini ada si Turner dan lain-lain, ya. Nah, diimamikan oleh ciri-ciri membedakan fungsionalisme dari kaum moralis. Jadi dari fungsionalis, kaum moralis baru masuk neofungsionalis. Urutannya seperti ini. Ya. Nah. Oke. Rujukan temannya Alexander. Nah, ini kemudian neofungsionalis, saya katakan di awal, itu nanti menjadi teori dari mahasiswa yang belajar di hubungan internasional. Ya. Jadi jika neofungsional atau keturunan fungsional lainnya bertahan, apakah dengan empiris ya bla bla bla. Lalu sini Richard juga bilang, nah kalau udah begini maka kita termasuk pada ini, teori yang meta. Jadi kan sudah nggak ada di teori klasik, tapi dia sudah di atas semua teori. Yang bentuknya adalah ya book of social. Ada satu yang ya bisa ada satu teori konflik, kekuasaan yang tidak setara antara pekerja dan pemilik pabrik, kekuasaan yang nggak setara. Ini nanti kan yang dikritik oleh Michel Foucault ya Pak ya, karena teori tidak pernah ada yang dari Indonesia, tapi Indonesia menjadi tempat untuk menyusun teori. Banyak orang Amerika, orang Belanda, orang Jerman, orang India. Kalau ke Indonesia tuh senang, semua itu bisa jadi teori. Karena apa? Karena mereka benar-benar memahami metodologi dan bisa menganalisis, membuat tipologi. Tipologi pun kita pakai. Tipologi masyarakat Indonesia seperti apa gitu. Ya meskipun ada beberapa akademisi intelektual yang dari universitas terkenal di Indonesia ada itu dan juga dirujuk, tapi tidak populer dipakai oleh mahasiswa. Misalnya lah teori struktur sosial yang dari Nasikun itu kan populer itu dulu, tapi dia kalah populer dengan Alcott Parson. Jadi semua apa yang ada di dalam realitas itu oleh para ahli itu dibuatkan konsep gitu. Orang-orang yang nggak jelas tapi dia pengen masuk ke dalam oligarki, jaringan oligarki. Oligarki itu ya elit yang berkuasa. Kan dipakai nih dalam bukunya bukunya Mills yang terbit tahun 56, The Power of Elite. Ya, bukunya The Power of Elite. Itu dia menjelaskan bahwa kekuasaan di Amerika terbagi dalam 3 kelompok, terbagi dalam 3 kategori: bakir, birokrat, militer. Sampai sekarang. Nah, caranya kita mencabar atau mengkritik seperti ini. Teori konflik adalah salah satu teori asli dalam sosiologi yang semuanya banyak teori kontemporer dalam sosiologi, nah bla 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 bla. Jadi caranya Bapak Ibu ketika mencabar begini, kita pelajari terus apa yang nggak cocok dengan kondisi di Indonesia, karena emang nggak ada teori sosial yang lahir di Indonesia kecuali teoritisi yang ada di universitas di negara Indonesia itu melengkapi penjelasan yang tadi ahistoris menjadi historis. Ini kan gitu, kelas sosial, terus kita bisa ke gender, keras, ke struktur. Nah, lalu muncullah teori gender dan Nah, ini ketika kita bicara ini bukan hanya teori feminis, ada teori recognition, teori pengakuan. Ya,
kita meskipun kulit hitam nggak boleh kok pakai jas, kita kulit hitam boleh kok jadi gubernur gitu. Dulu kan yang memegang kekuasaan ketika ada politik rasis gini ya di Eropa itu kan harus orang yang ya imigran. Berarti bisa diasumsikan bahwa masa praktik sendiri itu runtuh, bukan runtuh ya, tapi belum berhasil karena kan ada kritik, mungkin salah satunya dalam konsep kuasanya Foucault dan kesadaran itu muncul. Mungkin itu yang pertama. Jadi kesadaran itu kapan muncul. Nah, poin yang kedua bahwa bagaimana kemudian kekuasaan itu menciptakan ketergantungan dan marginalisasi. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Arifin tadi juga sepakat bahwa bagaimana kemudian kekuasaan itu sudah menghadirkan hegemoni kuasa dan kemudian muncul kesadaran murni, kesadaran kita selalu palsu murni muncul. Bagaimana kesadaran murni muncul? Ayo pikir yuk, kesadaran murni muncul gimana? Ketika kalau saya tarik yang tadi yang Iya. belakang, dulu ketika kolonialisme masuk ke kita, itu kan tidak semua rakyat itu sadar. Ada juga beberapa lapisan masyarakat itu justru menikmati dengan kondisi seperti itu. Kalau kita lihat di Google misalnya, Batavia atau Batavia lah, karena saya kalau jaga Batavia tahun 1930, damai-damai aja tuh. Ada tren, ada bangunan Orang Tionghoa, penyampur, pasar, gedung-gedung, ruko-ruko, cakep-cakep aja gitu, nggak ada keributan apa-apa. Berarti kan ada yang nggak sadar, ada yang sadar. Kalau istilah tadi kesadaran murni, kesadaran ternyata bangsanya dijajah. Itu. Lebih kurang itu dulu kan Batavia ada maya Pak ya, maju ya perdagangannya ya. Sekarang bisa dicari jejaknya gitu ya. Mereka bangun rumah-rumah juga sangat ekologis gitu ya, nggak punya tolong banjir dan sebagainya. Yang benar Pak. Yang gugat-gugat identitas itu siapa sih? Kamu Tionghoa, kamu Arab, yang sudah lahir di sini ya udah warga negara. Kita kan semua pendatang. Coba nanti tanya perkembangan manusia di Indonesia. Kita nih nenek moyangnya siapa? Campur. Ada orang Tionghoa dari benua Afrika jalan ketika benua itu terpecah. Jadi Indonesia, jadi itu kan dulu katanya satu bunda terus pecah-pecah ya pergeseran yang di lempeng bumi itu. Ya, jadi gini. Itu karena apa? Jadi ketika kita sebenarnya nggak merdeka nggak apa-apa, tapi kan saat itu memang harus merdeka, gitu loh. Kenapa? Karena orang itu sudah banyak yang menderita di sini Pak, dieksploitasi, kerja paksa, gitu kan. Kita pengen gimana sih caranya merdeka, lepas dari genggaman penjajah. Itu kita jangan tanam paksa, gitu ya. Kita jangan kerja rodi, yang paling jahat kan Jepang. Rodi, beras nggak ada, gitu ya, minyak nggak ada. Yang paling senang orang ketika dijajah Belanda, gitu. Kalau dijajah Jepang kita ini, terus perempuan-perempuan pada diperkosa untuk menafsu tentara Belanda. Kekerasan banyak di sini Pak. Jadi mereka tuh pengen merdeka, pengen nyaman sebagai merdeka, ya. Maka dibilang independence. Jadi nggak ada campur tangan orang luar. Identitas kemudian ditonjolkan, ya, identitas kita untuk memperoleh pengakuan. Karena ketika zaman kolonial orang-orang yang bisa mengenyam pendidikan adalah orang-orang bangsawan, gitu kan, yang dekat dengan Belanda, yang bisa menerima kehadiran pemerintah kolonial. Kan itu yang disekolahkan, ya, Stovia dan lain-lain, sehingga mereka menjadi elit, ya kan? Yang jadi elit. Kemudian Indonesia merdeka dipengaruhi juga oleh mereka. Sebagian mereka juga mereproduksi nilai-nilai mereka. Yang kemudian orang-orang zaman kolonial itu kan memang berkuasa. Karena dia memang disuruh berkuasa sama kolonialnya. Kolonialnya di Belanda.
tapi suruh berkuasa. Kamu saya kasih kekuasaan ini, kamu saya kasih kewenangan ini, kamu bisa buat pajak, kamu bisa narik pajak, kamu bisa gini. Akhirnya apa? Birokrasi kita yang harusnya melayani, jadi minta dilayani. Jadi kebiasaan, kulturnya adalah kultur penjajah. Yang menciptakan penjajah, ya penjajahnya. Nah, kalau dalam teori kita perubahan sosial kan kita di struktural fungsional, ya. Gini aja ada identitas. Jadi bagaimana kesadaran murni ini muncul? Ya ketika kita yang mengajarkan kita merdeka itu siapa sih? Ya rakyat kita sendiri yang bosan dijajah, yang kerja rode, cari beras nggak ada. Zaman Jepang itu kan puncaknya krisis kita. Dari tahun 42 sebelum kita merdeka, minyak. Bagaimana tuh kekuasaan itu? Ya kekuasaan itu punya ciri khas. Kekuasaan itu punya sifat menimbulkan kepatuhan. Ya kan, orang yang punya kekuasaan kan punya kewenangan. Bisa dia melakukan kekerasan juga. Dalam bahasa sosiologinya Max Weber, yang paling berkuasa itu tatanannya apa? Itu siapa? Negara. Karena dia bisa menggunakan kekuasaan militer. Meskipun pengusaha itu kaya, tapi dia tidak berwenang membentuk kekuasaan militer, membentuk tentara, pasukan. Kecuali sekarang kan ada ya, kayak di rumahnya 02 itu kan ada itu. Ada tentaranya, DLP, pengawal dan sebagainya, alam militer. Tapi dia tidak boleh jadi negara, ya lembaga aja. Jadi tatanan apalah namanya, Nusantara apa. Tapi nggak boleh negara. Itu yang membedakan. Lalu kekuasaan punya kekuasaan punya sifat hegemonik, menaklukkan. Keren ya, kekuasaan hegemonik. Ketika dia menjadi hegemonik, ya itu kan Gramsci. Gramsci itu kan karena dia aktivis sejati ya, dia apapun yang dilawan, karena dia bermimpi bahwa setiap warga negara itu bisa menikmati kemerdekaan. Dia lupa siapa yang dilawan. Rejim fasis dia lawan, dia kurang kerjaan, dia bunuh diri, tapi kan dia berani. Semua curhatannya dia itu menjadi literatur ya, catatan dalam penjara itu. Dia berani membuat konsep hegemoni. Yang tahu arti sebenarnya ya si Gramsci aja. Ini kan bahasa Italia yang diinggriskan, persisnya itu apa kan kita nggak tahu. Harriet Moko itu kan salah, itu nggak tepat itu dulu gitu. Apakah benar bahasa Italia itu kalau diinggriskan jadi hegemoni? Gitu. Hegemoni itu kan cara kita menjalankan kekuasaan tapi tanpa ada unsur-unsur kekerasan. Itu kan hegemoni. Yuk, cara menaklukkan, menundukkan, kepatuhan, tidak pakai kekerasan, gak usah dicambuk. Kalau si Foucault ketika dia mendekonstruksi atau menjabar teori power, itu kan dulu bilang power itu kan di teori struktural fungsional, power itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berada dalam struktur. Presiden, menteri, raja, ratu, bangsawan itu punya kekuasaan semua, punya budak, bisa merintah. Kalau melanggar, dia diberi sanksi. Itu hukum orang punya kekuasaan. Lalu dikonstruksi kan, misal hukum. Ya tentu aja dia juga baca Gramsci lah, gitu. Hebat orang-orang ini. Ternyata ada hegemoni, ya, ada penaklukan yang diterima itu sebagai benar. Ya saya kan memang nggak punya duit lah, saya kalau melawan juragan saya kan nanti saya dipecat, nah kayak itu. Masa saya bantah, jadi diterima secara budaya, itu kan atasan saya, masa saya protes, itu kan atasan saya, masa saya nggak hormat, selalu dibenarkan secara kultural. Jadi hegemoni itu bersifat kultural. Anda ditaklukkan, tapi yang ditaklukkan mentalnya, tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan tidak menggunakan alat-alat kekerasan. Ancaman nggak ada, hegemoni sesuai dengan budaya. Ini hegemoni. Paham ya? Jadi hegemoni kekuasaan. Nah, ini yang dikonstruksi, lalu dikonstruksi sama dicabar sama hukum. Ya udahlah, kekuasaan itu tidak bersifat asimetris atas ke bawah. Tapi kekuasaan itu semua orang punya kekuasaan. Anda punya kekuasaan, boleh, tapi tidak di sini tempatnya.
Setiap orang tuh punya kekuasaan. Tidak hanya orang dalam itu yang dijabat oleh Michel Foucault. Tapi kekuasaan tidak ditujukan untuk hegemoni, tidak kalau misalnya bukan untuk menundukkan, tapi untuk kebaikan bersama. Karena prinsipnya Michel Foucault tetap dia menganut pahamnya Max Weber, orang menggunakan rasio itu untuk kebaikan bersama. Meskipun Foucault tidak ngomong kebaikan bersama gitu. Itu ya Mas ya. Termasuk nanti kalau kita membacanya ya dari perspektif yang lain, teori postkolonial, nanti ini kita membacanya lain. Apakah kita memang benar-benar negara-negara pasca kolonial terhegemoni? Iya, tapi ada yang mencoba melawannya. Nah, kemudian gerombolan orang-orang ini nanti menjadi teoretisi pasca kolonial. Mereka sebenarnya membangun teori pasca kolonial, mereka nggak ngomong nih teori pasca kolonial, enggak. Kita aja yang mengelompokkan bahwa mereka adalah iya. Mereka nggak bilang ini teori pasca kolonial, enggak. Nggak ada transformasi saya bangun teori pasca kolonial ya, enggak. Dan ketika kita bicara tentang ini, ya, fungsionalisme dan neo-fungsionalisme, kita ngomong apa sih? Fungsionalisme menemukan konsensus, ketertiban. Jadi kalau ada konflik, ya nggak mungkin sampai revolusi, nah gitu kan? Konsensus, ketertiban. Asumsinya itu bahwa semua perubahan itu akan bertumpu kepada kestabilan. Nggak ada perubahan yang sifatnya merusak, itu nggak ada. Ya kan bagusnya di situ. Ya keroknya ya Durkheim. Karena orang kan kalau pengen terkenal kan harus berbeda. Masa mau jadi nyekor kamar? Enggak. Kan gitu. Kalau sudah ada yang mulai kan enak ngeritiknya. Yang mulai kan kalma. Yang lain kan nggak ada yang mau menjelaskan kenapa ini muncul kekuatan kapitalis. Yang mau tak nanti pertama ya kalma. Apa yang menyebabkan di Inggris tuh banyak buruh yang nggak mau melakukan revolusi atau nggak ada buruh yang melakukan pemogokan. Tapi ada yang melakukan pemogokan, tapi pemogokannya sama kaum kapitalis tidak digubris. Ini nanti yang menjadi risetnya orang-orang feminis gelombang pertama itu. Tahu dulu fungsionalis itu apa, lalu neofungsionalis itu apa, ya. Kalau sudah tahu frame itu ternyata bahwa mereka itu adalah sebuah teori yang berentet gitu ya, kontinu.